Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan kita kembali ke DCWT sesi kedua, vibe-nya sangat berbeda dibandingkan dengan sesi pertama karena kita bisa lihat di sini ya, cryptocurrency market ngedump cukup signifikan sebesar 7,44% dalam 24 jam terakhir yang membuat market cap dia kembali ke angka $2 lebih. Bukan $2, 2,38 triliun. Gila, $2 ya. Untuk Bitcoin dominance kita bisa lihat di sini masih 0,54. Kita coba refresh ya, takut error. Masih 0,54. Kalau kita cek di sini indeks dolar bukan indeks dolar, tapi Bitcoin dominance itu menguat ya, masih cenderung menguat. Jadi Bitcoin drop tapi kayaknya alts lebih parah hari ini ya. Kalau kita lihat di sini untuk Ethereum dia ngedump 9%, Solana ngedump 13,29%, BNB 10,28%, XRP cukup mengejutkan, nggak terlalu parah dampnya dibandingkan yang lain. Dia hanya terkoreksi signifikan 4,48%. Cardano ngedump 10,38%, AVAX ngedump 6,47%, dan seterusnya ya. Jadi hari ini semua cenderung ngedump dengan cukup signifikan. Pembahasan untuk data penting dari US, gue udah bahas ya di tadi pagi, nggak ada yang terlalu penting ya. Jadi hari ini bisa lebih fokus ke TA. Dan kita bisa di sini roster untuk hari ini adalah Solana, BNB, Render, Matic, dan Phantom. Sebelum kita masuk, seperti biasa kita akan makro dulu. Buat lu yang pengen langsung ke buy limit bisa cek ya, munduran sedikit mungkin 5-7 menit ke belakang ya kalau mau langsung buy limit. Tapi gue saranin denger dulu makronya supaya dapat konteksnya lebih jelas ya. Yang pertama kita akan bahas dulu indeks dolar. Seperti biasa indeks dolar menguat ya. Jadi buat lu yang masih ngerasa bahwa oh indeks dolar nggak ngaruh, indeks dolar naik, yang lain tetap ikutan naik. Kita lihat indeks dolar naik, kripto merah merona. Nggak selalu, nggak setiap kali. Ini pas banget. Demand kripto sedang turun, indeks dolar menguat. Apa yang terjadi? Dump. Ya. Jadi lagi-lagi suka nggak suka ada korelasi yang cukup besar antara indeks dolar dengan risk on asset, yaitu kripto. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini overall semua merah merona. Dan buat elu nih ya. Buat elu yang mungkin sekarang udah tangannya gatel, pengen ngebatalin buy limit gitu ya karena takut lebih dalam, gue ingetin sekali lagi, jangan punya mentalitas seperti itu. Lu udah punya SOP, lu udah punya plan mau akumulasi di titik A, B, C, buy limit 1, 2, 3, ya pasang. Gitu. Bang, tapi kalau lebih rendah gimana? Nggak apa-apa, kita lanjut averaging down. Tuh, itu yang ujung-ujungnya akan lebih profitable dibandingin lo pengen dapat bottom all in. Itu satu penyakit yang di Indonesia tuh cukup merajalela. Pengen all in bang di titik paling bawah. Kalau bisa weeknya bang, jangan cuma daily close. Serakah itu namanya ya. Nggak bisa. Ya sulit sekali untuk dapat bottom. Tapi lu kemarin bisa bang di angka 15 ribuan. Iya, tapi gue tetap average dari atas gitu loh. Gue berhasil dapat atau melihat satu statistik yang terjadi beberapa cycle sebelumnya, ternyata itu bottomnya, tapi nggak ada jaminan itu bottom gitu ya. Gue dapat, gue akumulasi, puji Tuhan, tapi tetap lakukan akumulasi gitu. Jadi ingat ya, jangan terlalu terobsesi dengan wah gue pengen dapat bottom dari setiap koreksi, all in di situ. Dengan mindset seperti itu ujung-ujungnya malah nggak masuk market dan ketinggalan gitu ya. Oke. Sebelum kita masuk ke buy limit ya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya, karena itu satu-satunya cara untuk mendukung kita ya. Kita tidak ada mewajibkan para member bayar berapa untuk apapun, enggak ya, semua gratis ya. Semua konten di YouTube kita gratis, tidak ada yang berbayar ya. Jadi kalau sampai ada yang mengatasnamakan TCI bilang wah dana apa suruh transfer lah gitu, kesannya itu scam ya, karena kita tidak pernah minta subscriber kita untuk transfer ke kita. Nah, mau bentuknya kripto, mau bentuknya pakai rekening biasa, nggak ada ya. Kita semua free. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke buy limit. Tapi sebelum dari itu kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit.
Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan kita mulai DCWT sesi kedua dengan Solana ya. Jadi sesuai dengan pembahasan tadi pagi dari Bitcoinnya, kita bisa lihat dia memang sedikit galau membuat suatu lower high. Benar, reclaim MA20 seperti yang kita bahas tadi pagi ya. Tetapi kayak nggak terlalu kuat reclaimnya, karena hari ini langsung retest lebih dalam daripada tanggal 16 dan 17 kemarin. Jadi ya ternyata lumayan tepat ya. Dan ini tentunya seperti biasa ya, bagi lo yang mungkin masih baru ya, nggak kurang hormat sama Bitcoin, berpikir buat apa lihat Bitcoin, mending lihat alts lebih profit. Lihat Bitcoin drop, alts drop ya. Itu udah jarang kejadiannya saat Bitcoin ngedump parah, alts itu nggak ikutan gitu. Karena lagi-lagi korelasi Bitcoin dengan alts masih sangat besar. Maybe in the future, beberapa cycle selanjutnya mungkin bisa berubah, lama-lama kayak saham ya, kebagi-bagi gitu ya. Maybe. For now, not the case ya. Jadi masih harus tetap respect ke Bitcoin, karena suka nggak suka yang lain akan ngikutin mereka, walaupun secara fundamental nggak nyambung ya. Oke. Untuk Solana kita bisa di sini buy limit semakin mendekat ke buy limit pertama ya, atau lebih tepatnya harga running semakin mendekat ke buy limit pertama di EMA20. Buat lo yang masih bersabar dari kemarin nungguin koreksi, akhirnya mulai terjadi ya. Mulai terjadi, dan untuk buy limit pertama sedikit naik dari kemarin ya, di angka 153,26 sekarang. Buy limit kedua di angka 144,14. Buy limit ketiga di angka 133,8. Itu untuk posisi spot di Solana. Untuk posisi futuresnya gimana? Sebelum kita bahas posisi futuresnya, di sini adalah satu struktur resisten baru ya. Satu struktur resisten baru. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA20 sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 202,0 ya. Berarti ya 202 pas aja deh ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya, apabila dia ternyata mantul di EMA20, kena target TP, retest 1, retest 2 di 202 sebagai resisten, kita bisa buka lagi posisi short dengan target TP di MA20 yang kemungkinan by that time udah lebih tinggi daripada sekarang ya. Oke, itu untuk Solana. Next kita geser ke BNB, dan BNB ya, setelah nunggu berapa hari nih? 1, 2, 3, 4, 5 hari ke-6 akhirnya kena juga buy limit pertama, dan sekaligus juga kena buy limit kedua. Jadi buat lo yang pasang buy limit pertama dan kedua sudah kena hari ini ya. Buat yang belum pasang silakan. Buat yang pengen akumulasi, buy limit pertama di 522,4, buy limit kedua di 499,8. Dibuletin ke 500 nggak masalah ya. Itu untuk posisi spot di BNB. Satu ketinggalan, buy limit ketiga jauh sih ya, jauh di bawah. Di EMA50 di angka 404,7. Mungkin sekarang bisa dihiraukan dulu aja karena lagi-lagi masih kejauhan. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futures, hari ini sudah terjadi retest pertama di MA20 dan di 522,4. Kita lihat besok daily closing di mana. Kalau daily closing di atas dari 522, maka setup posisi longnya di 522 ya.
Retest kedua kita bisa buka posisi long dengan target TP ya yang paling optimisnya di 631. Tetapi kalau besok daily close-nya ternyata di bawah dari 522 alias di tengah-tengah sini ya, tengah-tengah sama EMA 20, maka setup posisi longnya adalah di EMA 20. Retest kedua di EMA 20, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 522,4 ya. Untuk posisi short apabila terjadi daily close di bawah dari 522. Kalau di bawah dari 522, kita zoom in sedikit ya. Zoom in dulu sedikit biar lebih jelas. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Dicatat ya, dengan syarat posisi short ini kalau daily close-nya di atas dari MA20 dan di bawah dari 522 alias kejepit. Ya, kalau nggak kejepit ya berarti setupnya gagal ya. Ya bukan gagal sih, lebih tepatnya setupnya nggak kebentuk ya. Next kita geser ke render. Dan render ya akhirnya mendekati lagi buy limit pertama ya. Ya sekarang jadi nggak buy limit pertama sih. Karena buy limit pertama kemana dinaikin ke atas. Jadi technically speaking ini adalah buy limit kedua. Jadi untuk render buy limit pertama jebol kemarin. Yang sekarang buy limit kedua semakin mendekat di angka $10 lebih 6 sen. Ya jadi buat lo yang pengen pasang, pengen akumulasi render, monggo bisa di MA20 ya. Itu untuk buy limit kedua. Buy limit ketiganya di angka $8 lebih 3 sen yang sebentar lagi akan converge dengan MA50. Itu kurang lebih setup untuk di render. Sekali lagi ya, kita nggak pernah bisa tahu ini akan lanjut lower low, lower low, lower low, atau jangan-jangan mantul. Kita nggak pernah bisa tahu. Makanya kita sebagai mere mortals ya, manusia biasa yang otaknya juga nggak bisa lihat masa depan, yang kita bisa lakukan adalah akumulasi ya. Oke, tapi akumulasinya tentunya kalau nggak mau buta gitu ya, akumulasinya ya dengan TA gitu ya. Next kita geser ke Matic. Untuk Matic, wow, Matic jebol signifikan ya dari highest high yang kemarin di sini sampai sekarang udah koreksi 30% lah kalau kita bulatkan ya. Dan hari ini dump 9,55% ya. Untuk posisi spot artinya buy limitnya jebol semua, harus bikin baru. Ini udah jelas ya, jebol semua. Jadi buat yang sudah pasang kemarin harusnya sudah terakumulasi semua. Bang, kalau gini gimana? Jangan panik ya. This is not the first time ya, kayak begini ya. Buat lu yang kemarin nangis-nangis mungkin akumulasi di sini ya. Ya sekarang senyum. Sama. Tinggal kasih waktu ya, tinggal kasih waktu. Sekarang masih dalam musim ya bull run begitu. Jadi lu dikasih kesempatan buat akumulasi. Pertanyaannya akumulasi atau tidak gitu ya. Jadi untuk sekarang buy limit pertama itu biar sekalian paling baru aja. Jadi buy limit pertama itu di angka 92 sen, buy limit kedua di angka 88 sen, dan buy limit ketiga di 81 sen. Itu untuk posisi spot ya. Untuk posisi futures, retest pertama sudah terjadi di buy limit pertama. Apabila besok daily close-nya masih di atas dari 92 sen, kita bisa limit posisi long. Kalau terjemput posisi long kita, target TP-nya adalah di angka 0,95. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short-nya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di 95 sen. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,92. Itu kurang lebih setup untuk di Polygon Matic ya. Next kita geser ke Phantom. Nah, Phantom kali ini yang cenderung perkasa ya. Lumayan berhasil bertahan, cuma jebol satu buy limit aja ya. Jadi buy limit Phantom yang jebol bahkan belum jebol sih ya. Hari ini baru retest. Daily close-nya masih tunggu besok jam 7 pagi. Jadi ya untuk sekarang buy limit pertama di Phantom udah tembus tapi belum jebol ya karena belum daily close. Buat yang sudah pasang ya udah kena, buat yang belum pasang ya boleh market deh karena mumpung lagi di bawah ya. Jadi buy limit diskon. Buy limit keduanya di MA20 atau di 74 sen dan buy limit ketiga di 70 sen. Itu untuk posisi spot di Phantom. Untuk posisi futuresnya apabila hari ini atau lebih tepatnya besok jam 7 pagi daily close di bawah dari 89 sen dia. Jadi dia daily close-nya di bawah sini. Retest 1, retest 2 di 89 sen sebagai resisten. Kita bisa buka posisi short dengan target TP di MA20. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di MA20 sebagai support. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 89 sen. Ya, itu kurang lebih setup untuk di Phantom.
Sekali lagi gue ingatkan, cryptocurrency market itu sangat volatile ya. Jadi jangan FOMO JOMO ya. Gue cukup yakin lihat dari komen-komen banyak yang aduh udah nyangkut jauh. Berarti kalau sampai lu nyangkut jauh, lu beli di resisten gitu. Nah, beli di resisten terjadi karena apa? Dua hal. Satu, karena tidak bisa TA ya. Itu masih oke lah tidak bisa TA ya. Ya karena tidak tahu gitu. Kalau sudah tahu ya tidak akan beli lagi. Yang kedua, FOMO. Nah, itu yang bahaya. Itu bukan ketidaktahuan ilmu tapi ketidakbisaan mengatur emosi. Aduh, takut ketinggalan, beli di resisten. Aduh, turun nyangkut. Nah, itu harus diperhatikan ya. Buat lu yang nyangkut di sini, gak masalah. Lu beli di support, itu gak salah ya. Yang salah tuh kalau beli, buy, ngelong di resisten gitu. Karena risk rewardnya gak bagus. Bukan karena masalah profit gak profit ya. Jangan sampai salah. Mindsetnya itu yang harus benar. Mindsetnya kalau lu beli di resisten, itu bukan karena lu salah gara-gara lu rugi. Jangan salah. Lu beli di resisten masih bisa profit, tapi tetap salah. Kenapa? Karena gimana ceritanya risk rewardnya bagus kalau kita beli di resisten. Nah, semoga mindset ini pelan-pelan masuk ke otak kita ya. Dengan mindset seperti itu, dengan kita lebih disiplin ya, kita akan bisa lebih profitable. Gue ingatkan lagi, gue udah ada spesifik satu video pembahasan mengenai halving Bitcoin, gimana, apakah akan pump atau dump. Lu nonton video itu, gue harap dengan lu nonton video itu lu dapat essence-nya dari halving ini mau seperti apa ya. Dan lu bisa tahu semua resikonya karena gue literally bahas semua halving yang pernah terjadi di Bitcoin. What to expect gitu. Semua skenario yang kita bahas ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.